Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ya. Siapa beliau? Langsung aja kita perkenalan. Ibu Nani Sri Rahayu. Iya. Selamat datang Bu Nani dari. Nah ini yang sulit. BBPPMPVBOE, ya Bu ya? Iya betul. Nah ini kepanjangan apa sih Bu? Oh, iya. Jadi kalau orang Malang mungkin kenalnya namanya VEDC. Iya, VDC. Ya, jadi kalau secara nomenklatur itu namanya adalah Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Nah Seperti itu itu, ya. Pak. Kalau Iya. dulu VDC Bu ya. Iya betul. Mungkin kalau warga Malang sudah gak asing lagi. Tapi mungkin kalau istilah yang baru ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Iya, Atau betul. mungkin karena istilahnya terlalu panjang gitu. Sampai sekarang pun saya kalau misalnya surat menyurat ke kantor alamatnya tetap namanya VEDC gitu. Bu kita kenalan dulu Bu ya. Oke. Nah, Ibu aslinya dari mana? Aslinya saya dari Jawa Tengah, Bapak. Dari Jawa Tengah. Klaten. Oh dari Klaten. Terus di sini sebagai Saya di VDC ini sebagai kalau namanya jabatannya pengembang teknologi pembelajaran. pengembang teknologi Pembelajaran. pembelajaran. Iya. Jadi tugasnya antara lain Iya. itu merancang sampai memproduksi media pembelajaran. Gitu. Itu untuk tingkat SD, SMP atau semua? Semua tingkat. Cuman karena Balai Besar ini kan melayaninya adalah SMK, nah, sehingga saya juga bidangnya di Lebih khusus di SMK. Iya. Nah, ini berkaitan juga Bu ya. Karena mungkin apa ya? Ini banyak istilah-istilah mungkin SMKPK yang paling baru ini ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, sebenarnya SMKPK ini seperti apa? Oke. Iya. Jadi kalau mungkin masyarakat pernah lihat ada apalagi pas mau penerimaan siswa baru gini ya, Iya. sudah mulai ada spanduk-spanduk Banner gitu, SMK, SMKPK. ABC, terus di bawahnya tulisannya SMK Pusat Keunggulan. Nah, atau Jangan PK. percaya, ya. Jadi belum ada sekolah yang dinyatakan sebagai SMK Pusat Keunggulan sampai saat ini. Keunggulan, Yang benar adalah program SMK Pusat Keunggulan. Jadi sekolah-sekolah atau SMK-SMK yang mengikuti program SMK PK ini, dia itu diberikan kepercayaan oleh Dirjen Vokasi untuk menjadi pelopor bagi SMK-SMK di sekitarnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui mulai tahun 2021 kemarin Iya. itu pemerintah sudah mengenalkan namanya kurikulum paradigma baru. Kemudian di tahun 2022 ini dideklarasikan nama kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Nah, kalau mungkin masyarakat pernah dengar ada namanya sekolah penggerak. Iya. Nah, sekolah penggerak itu untuk level di SD, SMP, SMA. Sementara kalau di SMK itu namanya program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Seperti itu Pak Cucu. Jadi asal mulanya seperti itu ya. Iya. Jadi belum ada pusat keunggulan, ini masih program pusat masih keunggulan. program. Nanti akan dievaluasi oleh pemerintah. Iya. Jadi selama 1 atau 2 tahun itu setelah itu dilihat kan dari mengikuti program ini sekolah mendapatkan support ya dari pemerintah, pendanaan lah ya. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah. Harapannya adalah nanti bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan mereka punya tanggung jawab untuk mengimbaskan ke SMK-SMK di sekitarnya. Nah, jadi nanti penilaiannya juga dari situ juga. Seperti Jadi, itu, Pak. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya Bu ya. SMKPK, kemudian juga ada sekarang itu kurikulumnya juga berubah lagi ya dengan adanya PK ini. Nah, tadi sudah sempat disinggung yang namanya kurikulum Merdeka. Iya. Merdeka mengajar kan gitu. Merdeka belajar ya. Ya. Nah,
Merdeka Belajar itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Gambaran secara umumnya itu kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa sih? Ya, jadi eh, awalnya ya berkaca dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ada kalau mungkin sudah kenal masyarakat namanya KTSP. Iya. Kemudian ada K13. Iya. Nah, setelah dievaluasi kedua kurikulum tersebut ternyata belum berfokus kepada siswa. Masih mengejar konten materinya, ada KI dan KD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selama ini guru fokusnya targetnya KI-KD selama 1 semester atau 1 tahun itu tuntas. Iya. Enggak memperdulikan siswanya ngerti apa enggak materi yang disampaikan gitu. Materi tersampaikan semuanya kan gitu ya. Targetnya gitu. Terus mereka juga dituntut administrasi Betul, guru-gurunya. Nah, sehingga akhirnya setelah dievaluasi dari pelaksanaan kurikulum K13 tersebut, pemerintah berupaya untuk memperbaiki supaya pendidikan di negara kita itu fokusnya adalah ke siswa. Kita kembali lagi ke ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu setiap anak itu unik. Setiap anak itu kalau diajari pasti akan mampu, akan bisa. Dan karena setiap anak itu unik, berarti cara mengajar ke setiap anak itu juga berbeda. Jadi mungkin kalau dulu itu ada ranahnya ya, mungkin anak yang lebih ke kognitifnya, psikomotornya, atau mungkin dulu afektifnya gitu. Iya. Jadi mungkin klasifikasi seperti itu mungkin lebih dispesifikkan di dalam proses pembelajaran ini ya. Iya. Jadi visinya di kurikulum Merdeka itu adalah menciptakan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan mereka memiliki nilai-nilai karakter yang baik, yang bermuara pada nilai-nilai di dasar negara, di Pancasila. Sehingga sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi awalnya karena keprihatinan ya, jadi banyak generasi anak-anak muda kita yang mungkin kalau dibilang secara adab, attitude, karakternya itu dinilai oleh para pengambil keputusan di atas itu kok sepertinya sudah menjauh dari nilai-nilai Pancasila yang sering diajarkan pada saat mereka kecil. Seperti itu. Jadi mau dikembalikan lagi. Selain mereka kuat secara literasi dan numerasinya, mereka juga harus memiliki indeks karakter yang baik. Seperti itu. Nah ini tadi jangan salah satunya kan didatangkan kan di SMK Negeri 2 Turen ini. Makanya saya juga di podcast ini salah satunya adalah untuk pemberian pengenalan seperti apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu pada Bapak Ibu guru. Juga berkaitan juga dengan SMKPK ini. Ya mudah-mudahan nanti di SMK Negeri 2 Turen ini SMKPK-nya bisa terus lanjut, akhirnya bisa membentuk generasi-generasi yang hebat nanti pada akhirnya. Amin. Gitu. Nah Bu, ini pesan-kesan selama di SMK Negeri 2 Turen ya, sebenarnya sudah 2 hari ini sudah 2 hari ini Bu ya, dan ini adalah hari terakhir ya, mudah-mudahan nggak ada kesan yang buruk lah mudah-mudahan Bu ya. Mungkin pesan-kesannya apa Bu? Iya, jadi pas saya kan rumahnya di Malang. Ini Turen dengan rumah saya itu sama-sama Kabupaten Malang ya. Saya itu di Malang ujung utara, Turen ini di Malang Selatan ya. Ujung selatan ya. Jadi asumsinya karena saya itu juga perbatasan dengan kota. Malang Selatan itu asumsinya agak tertinggal gitu lah daerahnya ya. Tapi begitu saya sampai di sini masuk gerbang SMK Turen, wow, ada gedung sekolah yang sebagus ini dengan fasilitas yang sangat lengkap. Kemudian tadi pagi saya lihat, kebetulan saya datang itu masih agak pagi ya. Saya lihat anak-anak itu sedang apel pagi. Ya, saya lihat, rapi semua ya anak-anaknya. Apalagi tadi saya lihat ada yang seragamnya itu kayak seragam taruna ya. Iya, ketarunaan ya. Ternyata di Malang Selatan ada SMK yang sebagus ini gitu. Kemudian saya bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan para guru, berbincang dengan mereka,
mereka menceritakan bagaimana proses pembelajaran di sini, teorinya, prakteknya, kemudian tadi saya juga sempat keliling ke labnya. Salah satunya saya mencoba tadi simulator kapal, Pak. Di Nautika. Wow. Iya, pelayaran. Wih, keren sekali ternyata ya. Ada sampai punya simulator seperti itu. Jadi pada saat kita berada di dalam situ kita seperti Naik sedang kapal. bukan cuma naik sebagai penumpang ya, Tapi tapi pengemudi. pengemudinya kapal. Wow. Jadi ini salah satu perangkat yang sangat dibutuhkan anak-anak Iya. untuk praktek ya. Dan mungkin kalau anak harus praktek beneran mengemudikan kapal ya kapalnya siapa? Pada saat saya tahu di sini ada kemaritiman, mikir saya, Turen itu kan jauh dari laut ya. Iya. Tapi kok sampai ada program keahlian itu. Tapi begitu saya lihat peralatannya, kemudian tadi dapat cerita bahwa untuk PKL pun anak-anaknya itu diajak berlayar beneran dengan kapal skala industri ya. Iya. Bukan cuman kapal nelayan biasa gitu. Wow, ya ternyata hebat sekali. Seperti itu Pak. Dan ini mungkin baru pertama kali nih ya jenengan datang ke daerah Malang Selatan ya. Iya. Untuk wilayah sini Turah-Turan ya. Betul. Ya mudah-mudahan jenengan nggak kapok sering-sering ke sini, main-main ke Enggak. sini. Saya tadi juga lihat kolam-kolamnya. Jadi ada pembenihan ikan, kemudian kebetulan saya di rumah juga punya kolam lele, Pak. Ada. Ada. Terus tadi ngobrol juga dengan salah satu gurunya. Saya itu kan selama ini merasa rugi. Ya. Rugi karena biaya untuk mengeluarkan biaya untuk membeli pakan Iya. dengan hasil panennya. Apalagi kalau di kampung kan Iya. ada orang main lihat ada lele di kolam. Ambil. Saya boleh minta nggak? Iya. Kemudian saya tadi juga belajar. Oh triknya begini Bu, kalau untuk menyiasati untuk menghemat pakan. Saya dapat cerita tadi udah bisa menghematnya sampai 30%. Wah, kalau saya implementasikan, nah keuntungan saya bisa banyak. Jadi saya itu kesini bisnis, tuh otak bisnis main. nggak cuma dapat melaksanakan tugas, tapi saya juga dapat ilmu juga, baru juga gitu. di sini. Ya, terima kasih sekali ini sambutannya dari Bapak Ibu di sini luar biasa. Semangatnya juga. Mudah-mudahan bisa terus mempertahankan untuk program SMKPK-nya Ya, ini amin, ya. sehingga nanti bisa mendapatkan SK, bisa memasang spanduk dengan nama SMK Pusat Keunggulan. Tidak ada lagi Program programnya. ya. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi mohon dukungannya Bu ya. Oke, Bapak, siap. Dan intinya jenengan datang ke sini selain memberikan ilmu juga dapat ilmu baru. di Iya. sini. Baik, intinya itu terima kasih Bu Nani atas kedatangannya. Terima kasih sekali atas informasi yang sudah diberikan kepada sobat podcast yang ada di rumah ya. Jangan lupa ya, klik like, comment, and subscribe dan ikuti terus channel kita Podcast Keren. Dan sampai ketemu lagi pada program podcast berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.